Shalom bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, kita satukan hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, agar mengerti dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di hadapan Allah tidak ada yang namanya dosa besar atau dosa kecil. Dosa tetaplah dosa. Dan Tuhan sangat membenci dosa. Dan jelas akibat dari dosa adalah hukuman, serta upah dari dosa adalah maut. Tuhan berkali-kali memperingatkan umat-Nya agar tidak berbuat dosa atau hidup diperbudak dosa, serta melanggar apa yang difirmankannya. Tapi kenyataannya, sejak zaman dahulu hingga hari ini bahkan detik ini, masih saja banyak orang yang menganggap remeh peringatan Tuhan dan tetap saja hidup dalam ketidaktaatan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, inilah yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel saat itu, di mana oleh karena kesalahan mereka yang menduakan Allah, bahkan lebih percaya dan mengikuti nabi-nabi palsu yang menyesatkan dibandingkan dengan firman Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi Allah yang diutus supaya mereka bertobat. Akibatnya, hukuman atas dosa-dosa dan pelanggaran serta kesalahan dan ketidakmauan mereka untuk bertobat, akhirnya mereka terbuang ke pembuangan Babel selama 70 tahun lamanya. Oleh karena itu, Nabi Yeremia mengingatkan kepada mereka yang terbuang ke Babel supaya tetap waspada terhadap pengajaran nabi-nabi palsu yang terus mempengaruhi mereka. Sekalipun dalam pembuangan, sebetulnya Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Maka janganlah mereka bersungut-sungut, janganlah mereka menyalahkan Tuhan. Toh mereka terbuang oleh karena kesalahan mereka. Dan Allah juga berjanji akan mengembalikan mereka, membebaskan mereka dari pembuangan Babel jika waktunya sudah tiba. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikian juga kepada kita. Mari menjadi orang yang taat pada perintah-Nya, setia mengikuti Dia apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Godaan apapun dari dunia ini yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang menyesatkan kita, mari tetap berkomitmen mengikut dan setia kepada Allah. Karena dengan ketaatan kita akan mendapatkan berkat-Nya dan terhindar dari hukuman-Nya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, ampunilah kami
akan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami oleh karena godaan dunia yang menyesatkan kami. Ajari kami untuk menjadi orang yang taat dan setia hanya kepadamu, apapun yang terjadi, karena kami tahu rencana Tuhan dalam hidup kami sungguh begitu indah dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Amin.